Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Jonanda Putri dalam apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi kali ini kita akan bahas sebuah novel dari angkatan Pujangga Baru. Nah, novel angkatan Pujangga Baru yang akan kita bahas yaitu berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam. Sebelum kita membahas novel yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam secara lebih dalam, kita akan mendengarkan sedikit sinopsis dari novel tersebut. Novel angkatan Pujangga Baru yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam, karya Sultan Ali Syahbana, memiliki sinopsis yaitu tentang seorang pemuda yatim yang miskin secara kebetulan yang bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, yaitu putri seorang bangsawan Palembang. Pada saat itu, gadis cantik yang bernama Molek sedang bersantai-santai di serambi rumahnya yang sangat megah dan juga mewah itu di dekat tepian sungai. Rupanya, si cantik yang bernama Molek tersebut jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yasin, sang pemuda yatim tersebut. Namun, hubungan cinta mereka yang tidak mungkin bisa diwujudkan karena perbedaan status sosial yang sangat mencolok antar keduanya. Karena perbedaan status sosial mereka yang sangat jauh, maka Yasin pun sadar diri dengan statusnya. Tak lama kemudian, keluarga Molek didatangi oleh Said, sang saudagar kaya raya yang sangat kaya, yaitu keturunan Arab yang sudah tua. Lelaki tua itu bermaksud untuk melamar Molek menjadi istrinya. Orang tua Molek yang sangat materialistis langsung memutuskan untuk menerima lamaran Said tersebut. Sekalipun Molek menolak, tetapi orang tua Said tetap bersikeras untuk menikahkan mereka berdua. Lamaran itu pun terjadi. Perkawinan antara mereka berdua pun tetap berlangsung. Namun kehidupan perkawinan mereka tidak membawa kebahagiaan bagi Molek karena ia tidak mencintai Said. Molek hanya mencintai Yasin, sang anak yatim yang miskin di tepian sungai. Ketika mengetahui pujaan hatinya hidup sengsara bersama laki-laki tua, dan juga karena kerinduannya yang sangat besar terhadap Molek, akhirnya Yasin mencoba menemui Molek di Palembang dengan menyamar sebagai seorang pedagang nanas. Namun, pertemuan itu ternyata merupakan pertemuan terakhir mereka, karena Molek yang sangat memendam kerinduan kepada Yasin itu akhirnya meninggal dunia. Setelah kedatangan Yasin ke Palembang untuk menemui Molek, maka Yasin pun kembali pulang ke kampung halamannya. Namun, naas sekali, ketika ia balik ke kampung halamannya, ia mendapatkan sang ibu telah meninggal dunia. Bertubi-tubi masalah datang kepada Yasin. Maka daripada itu, Yasin memilih hidup menyendiri di tepian kampung untuk menenangkan dirinya yang sedang kacau, ditinggal oleh sang kekasih dan juga oleh sang ibu. Nah, itu adalah sinopsis dari novel angkatan Pujangga Baru yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik dari novel tersebut. Nah, setelah kita membahas sinopsis dari novel Dian yang Tak Kunjung Padam, kita akan membahas selanjutnya itu dari unsur intrinsik, bagian tema dan penokohan. Yang pertama yaitu dari tema. Tema dari novel Dian yang Tak Kunjung Padam yaitu tentang cinta yang terhalang oleh status dan juga latar belakang keluarga yang jauh berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa sang laki-laki adalah anak yatim dan juga tergolong miskin, sedangkan sang perempuan yaitu keluarga bangsawan yang sangat jauh dengan sang pria statusnya. Novel Dian yang Tak Kunjung Padam adalah novel yang sangat mengangkat status dan juga latar belakang dalam novel tersebut, seperti keturunan dan juga silsilah keluarga yang sangat ditonjolkan dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Selanjutnya kita masuk ke penokohan. Dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam, penokohannya yaitu yang pertama Molek. Molek adalah wanita yang rendah hati, baik dan tidak sombong. Bahkan ia merasa menyesal telah dilahirkan di keluarga yang kaya raya sehingga ia tidak bisa memilih cintanya sendiri.
Namun begitu, Maulid tetap bersyukur dengan kehidupannya sekarang. Sedangkan di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin kehidupan dia sekarang ini. Selanjutnya kita akan bahas hubungan antar tema dengan penokohan. Dalam novel Dian Tak Kunjung Padam terdapat sedikit hubungan, yaitu tentang emansipasi wanita yang harus ada dan juga harus dikembangkan dalam kehidupan, di mana wanita juga berhak memilih pasangannya sendiri dan juga pilihan hidupnya sendiri. Tidak baik kita sebagai masyarakat memaksakan kehendak setiap perempuan, karena perempuan juga manusia yang memiliki hak asasi dia sendiri. Maka daripada itu, dalam novel ini hubungan antar tema dan penokohannya yang sangat jelas terlihat dalam cerita dari novel Dian Tak Kunjung Padam. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan angkatan pujangga baru dan angkatan balai pustaka dari novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Dan juga kita akan melihat perbedaan dari dua angkatan ini dan apa saja tanda dari dua angkatan ini. Nah, kita dapat melihat dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu dari penggunaan bahasa. Seperti yang kita lihat dari angkatan pujangga baru, di sana menggunakan berbahasa Indonesia, di mana semua karya sastranya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan dalam balai pustaka atau angkatan balai pustaka sudah menggunakan karya sastranya berbahasa Melayu, di mana beberapa karya sastra dari balai pustaka tersebut memasukkan unsur bahasa Melayu. Berbeda jauh dengan angkatan balai pustaka, di mana hampir semua karyanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu tentang tema yang diangkat. Seperti dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam yang merupakan angkatan pujangga baru, di mana tema dari novel ini sendiri tentang emansipasi wanita, di mana Molek yang tidak bisa hidup dengan pilihannya sendiri dan harus mengikuti keinginan orang tuanya untuk menikah dengan seorang pria kaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa penulis ingin menunjukkan bahwa emansipasi wanita harus ditegakkan dan juga diberlakukan untuk semua orang. Sedangkan dalam angkatan balai pustaka yaitu mengenai tentang adat istiadat suatu daerah. Nah, dari tema yang diangkat saja sudah sangat berbeda, di mana pujangga baru mengangkat tentang kemerdekaan, emansipasi wanita, yang dimana ingin menunjukkan bahwa penulis ingin semua orang untuk bisa kembali menegakkan hal-hal yang perlu dan juga memberlakukan keadilan di setiap orang. Sedangkan di balai pustaka banyak mengangkat tema tentang adat istiadat suatu daerah, di mana keberadaan suatu daerah tersebut dijelaskan kembali sedetail-detail mungkin dalam setiap karya sastranya. Selanjutnya kita akan bahas tentang keadaan pada saat novel Dian yang Tak Kunjung Padam ini lahir. Pada zaman itu, zaman pujangga baru yaitu sebelum kemerdekaan, masih terlihat jelas bahwa derajat dan juga keturunan orang-orang bangsawan selalu di atas rata-rata. Di mana ketika Indonesia sebelum merdeka memilih pasangan maupun teman harus melihat dari kastanya dulu. Dan juga pada masa itu wanita tidak dianggap memiliki hak, di mana wanita harus mengikuti semua keinginan laki-laki dan tidak diberi kesempatan untuk bisa memilih siapapun yang akan menjadi teman hidupnya maupun teman sehari-harinya, di mana wanita harus selalu mengikuti perintah dari sang pria. Dengan kata lain, wanita tidak memiliki harga diri pada masa itu. Maka daripada itu, penulis ingin menunjukkan bahwa harus mendirikan emansipasi wanita dan meninggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Cukup sekian pembahasan kita tentang novel angkatan pujangga baru dalam novel Dian Tak Kunjung Padam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa pada konten selanjutnya. See you.